bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Camkanlah. Setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini hari Rabu pekan ke-12 kita masih mendengarkan kitab kedua Raja-Raja. Dalam bacaan yang pertama tadi tiba-tiba saja diceritakan bahwa Raja Yosia melalui Hizkia menemukan Taurat Tuhan. Ya, kenapa saya katakan tiba-tiba? Ya, karena sebelumnya tidak diceritakan, maka bacalah. Karena Taurat Tuhan disembunyikan ketika kerajaan Israel diserang oleh musuh, disembunyikan supaya tidak dihancurkan. Tapi ternyata orang lupa. Dan ada momen di mana kerajaan Yehuda tidak memegang Taurat Tuhan sehingga tidak tahu apa yang Tuhan berikan sebagai petunjuk. Maka tepatlah dalam Mazmur tadi, Mazmur tanggapan dikatakan demikian. "Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk-petunjuk ketetapan-Mu." Itulah latar belakang kenapa sampai ada Mazmur demikian. Karena ada momennya memang kita tidak tahu apa yang Tuhan berikan, yang Tuhan tulis, karena itu tersembunyi dari kita. Bagaimana dengan kita? Kita juga mungkin seringkali berkata, "Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk-petunjuk ketetapan-Mu." Sebenarnya petunjuk Tuhan itu selalu ada di sekitar kita. Yang pertama, kitab suci. Yang kedua, tradisi. Yang ketiga, magisterium. Tapi pertanyaannya, apakah kitab suci yang ada di sekitar kita itu kita baca? Nah, kan kita minta petunjuk tetapi sudah diberi petunjuk di depan mata, tidak kita baca. Tuhan juga memberi petunjuk dari tradisi. Apakah tradisi itu kita wariskan? Atau apakah kita diwarisi tradisi-tradisi suci oleh pendahulu kita?
Membuat tanda salib itu tradisi, tidak ada di kitab suci. Berdevosi kepada Bunda Maria, berdevosi kepada Santo Santa, itu adalah tradisi suci. Pemakaman orang mati, tata caranya itu juga tradisi. Dan kalau tidak kita teruskan, nanti sama seperti Yosia, orang sesudah kita tidak tahu bagaimana caranya berdoa. Cara berdoa juga tradisi. Ya, dari Yesus kemudian diturunkan para rasul, kemudian kepada kita. Lalu yang ketiga, magisterium. Magisterium Bapak Paus setiap jam 12 seminggu sekali itu memberikan audiensi magisterium pengajaran. Pertanyaannya, siapa di sini yang setiap hari Kamis Angelus membuka YouTube atau membuka apa yang disampaikan Bapak Suci di Vatikan? Pasti tidak ada. Sebenarnya petunjuk Tuhan ada, hanya saja tidak kita baca, tidak kita warisi, dan tidak kita pelajari. Padahal saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih, ketiga hal itu ialah akar hidup kita, akar iman kita, akar kita sebagai orang Katolik, akar pohon kekatolikan kita. Pertanyaannya, apakah akar kita, pohon kita itu sungguh baik? Ya, mungkin kita mengatakan baik. Tetapi baik atau tidaknya itu terbukti dari apa? Bacaan Injil tadi. Pohon itu baik atau tidak terbukti dari buahnya. Maka kalau kita berkata akarku, imanku sudah baik, tetapi buah kita itu busuk, buah kita itu pahit, buah kita itu masam bagi kehidupan di sekitar kita, maka kita masuk dalam bagian yang disebut oleh Yesus nabi-nabi palsu yang mengatakan diri pengikut Yesus, tetapi buah hidup kita tidak sama sekali mencerminkan buah yang telah dihasilkan oleh Yesus. Maka mari kita semakin menguatkan akar iman kita, yaitu kitab suci, tradisi gereja, dan magisterium, dan mari kita berbuah yang baik. Semoga Tuhan memberkati kita.